2, 3, 6. Kapan nikah? Oh iya Nisa. Kamu temannya Fasya? Next. Dari ini ya, dari sk.nava. Kenalin pacarnya Kak Zara sama Kak Cacil dong. Oh ini ada. Oh ada. Tolong ya. Bentar. Nanti bareng-bareng ya. Ya. Bareng-bareng. Aku tuh ada 2. Ini pertama kali kan kalian nunjukin Boyfriend reveal. Ya, ini boyfriend reveal banget. Kita nggak pernah nunjukin ini ke orang lain gitu loh. Udah berapa lama nih kalian pacarannya kira-kira aja gitu? Kira-kira ya? Iya. Baru setahun sih aku, baru Enif. Oh, kalau aku udah 30 tahun dari zaman sebelum dibuat. Ya. Oke, 1, 2, 3. Aku tuh udah foto bareng tuh, kalian bisa lihat sendiri kan. Ini yang sebelah, yang kamu siapa namanya? Ini Kim Jae-wook opa. Oh, Kim Jae-wook. Tapi kadang aku memanggil dia Ryan karena Oh, dia sepertinya Ryan. Nah, kalau aku ini tuh yang di sebelah kanan aku yang paling unyu ini namanya Miyamura-kun. Terus yang di sini yang kayak tampan diam-diam dingin-dingin kayak gitu ya. Kayak ini namanya tuh Inumaki-kun kayak Jadi Kak Zara tuh selingkuh gitu ceritanya? aku enggak, aku poliandri. Oke. Oh iya, karena kita juga kan suka Jepang ya. Iya. Kebetulan dia juga berdarah Jepang karena aku suka yang 2 dimensi juga dan Iya. dia agak tidak nyata gitu. Jadi dia berdarah Jepang. Tapi dia masih ada nyawanya aslinya. Kalau yang aku nggak tahu kemana. Kalau dicari gepeng guys. Tapi bisa di tampak depan, tampak samping. tampak samping ada gepeng. Ganteng sih. Itu ganteng kan? Tapi meletot. Gimana? Ganteng? Ganteng? Ya. Kalian nggak boleh rebut ya. Pertanyaan dari Nadea_453. Tanggal berapa ketemu Kak Cacil dan tahun berapa? Yang tahunnya tuh 2016. Tahunnya dari mana? Kita latihan pagelaran berapa lama? Ya, sekitar Oktoberan. Tanggalnya? Nggak ingat. Atuh. Aku ingat sekelebat gitu loh. Kayaknya pertama kali latihan tuh kayak tanggal 12 ya kita latihan gitu. Ya pokoknya intinya mah Oktober 2016. Oktober. Yes. Oke, next. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zaida_Maratus. Apa yang kakak suka dari Kakak Cacil? Sebaliknya. Yang aku suka. Ya. Yang aku suka dari Cacil. Karena kalau misalkan istilahnya kayak kalau sefrekuensi gitu ya bahasanya. Kalau udah sefrekuensi itu kadang suka bingung gitu. Kita tuh setipe dari pola pikir, cara bertingkah gitu ya maksudnya teh. Cuman kayak beda di sifatnya doang, beda. Iya. Jadi sifat minusnya aku lebihnya dilengkapin sama dia, minusnya dia dilengkapinnya sama aku gitu loh. Betul banget. Ini udah kejawab sih sama Dania. Cuma kelebihan dia dan kekurangan dia tuh ada di aku gitu. Aku bisa lihat ada di aku dan kekurangan aku juga ada di kelebihannya dia gitu. Jadi ya kita suka sama itu. Iya. Jadi kalau yang aku sukain dari dia sih maksudnya nih contohnya nih ya. Aku kan orangnya cuek, nah dia tuh perhatian. Gitu loh. Terus kalau misalkan Kalau dua-duanya cuek kan Nah, ya. Terus kan dia itu kan pendiam. Nah, aku tuh lobang omong. Ya kurang lebih kayak gitu sih maksudnya. aku pendiam ke orang-orang yang baru ya. Kalau kita mah kalau udah best of friend mah ya gitulah. Jadi kalau yang aku suka dari dia tuh itu dia perhatian orangnya sih, care banget udah Ini tuh ada pertanyaan kemarin. Kalian pernah dibully nggak sih pas waktu masa sekolah? Aku pernah. Dia sih, aku mah enggak. Karena enggak ada mau. Kayaknya enggak pernah, tapi bukan bully. Kayaknya dia tipenya orang yang pembuli gitu loh guys. Aku yang dibully, korban bully. Tapi aku nggak pernah ngebully. Why are we still here? Just to suffer? Dengarkan cerita ini. Sok silakan. Dulu saat masih kelas 1 SD sampai 6 SD, aku tidak pernah hidup tenang di dalam kelasku.
aku benar-benar kesepian. Tak ada yang menemani. Kayak lagu ya. Yang lagi baca puisi. Ya jadi pokoknya intinya gitu guys. Kumaha ya teh? Waktu SD sebenarnya aku nggak tahu sih bisa dibilang bully atau enggak, tapi yang namanya bercanda itu pasti kedua belah pihak bersenang-senang kan. Cuman yang aku rasain waktu SD itu, di saat orang-orang ketawa di depan aku ngomong tentang aku, teman-teman aku waktu SD ini, aku nggak senang, aku sakit hati. Nah, dan itu yang salah, ada yang salah. Hei, coba anak SD berpikir seperti itu, apakah ada? Ya kan saya baru berpikirnya sekarang. Dia nggak mau denger. Gimana? Udah lanjut. Ya jadi pokoknya aku pernah, aku mungkin kayaknya ada bakat acting dari SD deh, Dan karena tuh waktu SD aku nggak pura-pura sakit, cuman teman-teman SD aku tuh ngiranya aku tuh pura-pura gitu, sampai apa ya, kayaknya mereka iri atau gimana, sampai guru-guru tuh merhatiin aku sampai ngebeliin aku gorengan gitu, beliin aku teh manis gitu-gitu. Karena aku juga sempat mikir kayak gitu waktu pertama kenal dia tuh, kalau ngeliat dia kesakitan kayak yang pura-pura, kayak yang caper, ngerti gak sih? Waktu awal kenal tuh emang mikir gitu, tapi pas udah lama kenal sama dia, aku tuh tahu kalau dia tuh emang fisiknya lemah. jadi makanya jangan sesuai kata-kata ya. Jadi sebenarnya dia Nah guys, salah satu sifat Dania itu ceroboh banget, dan itu masih sulit untuk diperbaiki dari dulu sampai sekarang, tapi nggak apa-apa. Jadi dia tuh kadang istilahnya teh, aku tuh menganggap dia kayak hiperbola gitu kalau lagi sakit, dilebih-lebihkan gitu dulu ya. Tapi pas sudah kenal mah tahu dia kayak gini, kayak ya udah gitu. Cuman karena dulu kayak aku juga ngerasa waktu lagi sakit tuh kayak kelihatan lemah banget gitu, kayak lemas banget. Jadi sekarang kalau sakit tuh lebih suka agak ditahan gitu. Kayak dulu pernah sakit perut karena haid juga kan, itu bener-bener sakitnya tuh yang parah banget gitu, sampai pengennya tuh di ke rumah sakitin gitu. Cuman kan kayak aduh apa sih gini doang gitu, nahan sampai perihnya tuh, keseseknya tuh di dada gitu loh guys. Terus sekarang aku sudah bisa menyembunyikan rasa sakit, jadi kalian gak usah bully-bully lagi ya. Makanya sekarang aku jadi anak teater, keren banget. Soalnya kayak dulu pernah sih kayak gitu, aku juga mikir kalau aku kan fisiknya lebih kuat dari dia. Jadi mungkin kelihatannya menye-menye gitu kan. Kelihatannya menye-menye, padahal emang dia ya kan fisik orang-orang beda ya. Terus kalau aku dulu pernah bukan dibully sih, tapi sebenarnya sih dibully karena kesalahan aku sendiri. Jadi aku kan seperti yang sudah jelaskan tadi, aku tuh kan egois orangnya. Nah waktu SD itu aku memang keras kepala, egois dan menyebalkan gitu ya. Nah terus tiba-tiba aku tuh dimusuhin satu kelas gara-gara diprovokasiin ada satu provokator lah gitu. Padahal dia sekarang jadi sahabat aku gitu guys. Sahabat dari SD aku adalah Caca tah. Jadi dia tuh dulu kayak ngeprovokatorin kayak temen-temen kelas gitu, kayak bilang apa ya, pokoknya intinya jangan main sama aku. Terus aku tuh ingat pas turun ke bawah mau olahraga, pas di lapangan teh yang lain teh semua ngebaris satu baris, aku sendirian doang, gak ada yang nemenin. Dan itu tuh gak berlangsung lama sih, itu waktu kelas 5 SD. Tapi sekarang aku sama Caca CS berat kok. Kalau bestie. Kalau aku nggak dari kelas 1 banget sih. Aku kelas 5. Aku dari kelas 3 deh kayaknya, sampai kelas 6 Kelas 1 masih polos string gak sih? Tapi disclaimer ya, nggak semuanya. Itu aku punya Ngomong apa? Ada 5 bestie. Ada 5 bestie aku di situ yang selalu menemani aku saat aku sedang berkabung. Sisanya ngomongin next. Ada dari Yeni_Nuryanti. Apa sih yang nggak bikin bosen sama pertemanan dengan orang yang sama? Karena yang nggak bikin bosen itu pertama karena kita suka hal yang sama. Dan apa ya? Sebenarnya kalau suka hal yang sama nggak akan bikin nggak akan bikin langgeng juga. Lebih ke kita saling ngerti satu sama lain, saling percaya satu sama lain. Jadi
saling melengkapi nggak sih? Kalau misalnya saling menghargai juga, itu sih kataku yang lebih yang bikin pertemanan lebih langgeng. Karena kalau kita suka sesuatu nih, dia sekarang lagi suka anime yang gitu-gitu, aku suka apa gitu, kita ngomongin ini nih, tapi kita nggak aja, kita dengerin gitu, kita nggak pernah saling menjatuhkan, kamu mah gini gitu, sukanya yang begitu. Enggak kayak gitu guys, gak boleh. Contohnya waktu SMP, aku kan anak pramuka, coconut girl ya aku tuh disebutnya. Terus kayak banyak orang yang mandang aku tuh kayak apaan sih jadi anak pramuka pas kibra gitu kan, kayak gitu. Tapi sedangkan dia tuh enggak, maksudnya dia tuh dulu kayak malah dia apa ya, kayak istilahnya ya udah gitu, aku anak pramuka ya udah gitu ya, aku anak paskibra ya udah gitu. Maksudnya teh kalau ada perbedaan dalam hobi, interest gitu ya, kesukaan gitu ya, kita mah kayak yang ngedukung-dukung aja dan malah bangga satu sama lain gitu. Nah itu bukan yang malah jadi saling menjatuhkan gitu maksudnya. Terus ya biar gak bosen karena kita sekarang kesibukannya sama sih ya, jadi dari dulu kesibukannya banyaknya sama, jadi kalau ngobrol nyambung, ngapa-ngapain nyambung gitu, jadi kita gak pernah bosen sih. Jadi kalau misalnya teman kalian curhat, dengerin. Yes. Oke. Nah, Kila, ada satu lagi apa tuh? yang bikin kita gak pernah bosen itu karena nasib kita sama, ya tidak? Nah jadi kita tuh memiliki sebuah kesamaan yang tidak bisa kita spill karena ini private, jadi sebuah kondisi pokoknya mah Yang sangat-sangat mirip gitu. sangat-sangat mirip gitu, bahkan orangnya pun sama gitu, hampir-hampir mirip gitu ya kayak. Iya, jadi kita berbagi rasa sedih dan rasa suka yang sama. Jadi ketika curhat kita tuh kayak yang I feel you. Yes. Pengalaman memalukan apa yang nggak bisa kalian lupain? Bentar, dari siapa? Dari Kak Widan RLL_. Pernah salah gandeng orang. Jadi waktu kecil Itu kayaknya semua anak kecil pernah kayak. Pernah kan? Jadi aku tuh jalan sama mama aku bersama gengnya mama aku ya, dan temen-temennya jalan. Terus tiba-tiba tuh kita tuh kayak kepisah. Terus aku tuh dengan pedenya ngegandeng nih bapak-bapak, gue kira bapak gue. Pas ngegandeng, jalan aja kan, enak gitu jalan. Tuh bapaknya juga nggak kayaknya menarik anak orang gitu. Terus aku ngeliat ke belakang gini, set, ada anaknya ngeliat. Loh ini siapa, kata aku. Nggak kenal gitu ya, aku kan nggak punya adik kan, kakak aku nggak kayak gitu bentuknya. Pas lihat ke bapaknya, lah ini siapa gitu kan. Terus aku langsung balik aja nyari mama mana, mama. Nah, akhirnya ketemu sama mama. Itu malu banget sih sebenarnya, sampai sekarang masih keinget, itu malu banget. Kalau Anda Pernah salah masuk mobil di aplikasi ojek online. Itu tuh guys malu banget, tau nggak? Jadi tuh kita tuh aku nih sama temen-temen, tapi tuh aku yang buka pintu. Jadi tuh kayak ini tuh mereka tuh mobilnya tuh depan belakang gitu kan, dan kita dengan PD-nya, aku sama temen-temen aku tuh kayak jalan cetek melihat di dalamnya. yang di Lucky Square bukan sih? Iya. Iya, aku ingat itu ada aku di situ. Iya. Isinya cowok-cowok kan mobilnya. Iya. Tapi ini nggak sekali, 2 kali aku ada. Ini sama teman-teman aku yang SMP dulu, yang pas sama SMP kita buka. Nah, ini isinya belakang tuh ibu-ibu sama bapak-bapak gitu, satu pasang gitu. Kayak, kenapa ya, Dek? Yaudah. Maaf ya, Pak, salah. Terus kita langsung lari di situ, langsung ngejar, kita batalkan itu si ojek online. Tapi dia juga nggak sekali loh salah naik kendaraan. Iya, betul. Kamu pernah sekali ketukar sama orang. Jadi waktu lagi dance kalau nggak salah waktu dulu, dua-duanya tuh pesen ini kan ojek online kan. Pas pesen Salah. dia naik yang temennya naik yang dia. Jadi salah alamat gitu, dia yang temannya diantar ke arah rumah dia diantar ke arah rumah temannya kan. Itu sebenarnya bukan memalukan sih, lebih ke ya Allah ini aku diajak kemana gitu, lebih ke takut diculik gitu kan. Tapi ya udahnya sih enggak sih. Itu sih. Terus yang kedua yang sama kamu juga, yaitu yang di Lucky. Iya, yang waktu itu yang salah buka itu salah buka. Itu Isinya isinya cowok-cowok. Yang habis nonton event kan kita. Ini lebih parah guys, karena isinya cowok-cowok, dan tahu gak sih, kita tuh kayak udah ya gitu, kita pas buka sambil mereka tau gak sih kayak ketawa-ketawa mencemooh gitu. Iya deh. Tahu sih gitu. kayak cowok-cowok oh my god, serem banget. Oh my god, kayak malu gitu, harga diri ini tuh gitu. Aing. Dari situ kita kayak
Ya sudah lah. Maaf ya kak, salah. Maaf ya kak, sekali lagi maaf gitu. Kita udah deh, udah weh pulang. Oke, next. Ini pertanyaan terakhir dari Riva Octavia 87. Harapan kakak apa tahun 2021 sampai selanjutnya? Harapan aku semoga semoga keluarga kita sehat-sehat semua ya, semuanya ya, amin. Keluarga kita, terus semoga rezeki kita di kedepannya makin dilimpahkan, semakin dilancarkan. Amin. Semoga corona musnah. Amin. Amin. Semoga nggak ada yang sakit-sakit lagi ya guys ya, kasihan gitu. Terus semoga persahabatan kita makin langgeng ya. Amin. Terus ya udah sih gitu, aku sih berdoa yang terbaik. Dan satu lagi, semoga kita semua sukses. Amin. Ya, mau ya di jalannya masing-masing. Amin. Nah, ini salah satu perbedaannya aku sama Cacil. Dia kalau misalkan ditanyain harapan, wish, apapun, dia tuh bisa begitu. Kalau aku tuh simple. Yang penting semuanya bahagia. Amin. Semoga aja tahun ini dan kedepannya saya terus bahagia. Amin. Nih, saksi mata semuanya. Nah, walaupun kita sukses, kalau gak bahagia apa gunanya gitu ya. Ini sih. Oke. Mental health kalian itu nomor 1 sih guys, sumpah. Kalian harus perhatiin itu. Dan semoga lebih rajin ibadahnya, amin. Iya, amin. Amin, amin, amin. Semoga ini friendship kita till jannah. Iya, amin. Dan aku udah habis. Ini juga termasuk salah satu perbedaan antara aku dan dia. Dimana dia makan cepat, aku makan lama. Dan suka tidak habis. Dan aku tuh greget banget sama orang yang gak makannya tuh gak habis gitu loh guys. Kayak cuman ada secuil nasi juga kayak greget. Karena Cuma udah digini tang. Indonesia banget, aku tuh local pride. aduh, Oke, jadi aku yang menang. enggak gue. Hukum apa ya? Oh, nah ya hukum apa? Enggak ada kesepakatan dari awal. Oh, ada. Tidak Kalian ada. pengen dia dihukum apa? Tolong komen di bawah. Iya. Buat apa? selanjutnya. Buat video selanjutnya Untuk Mas. video selanjutnya. Sumpah serius. Iya betul. Ya, Untuk bener, video bener. selanjutnya, Dania dihukum apa? Padahal sumpah di awal tuh gak ada. Ini bentar. Dari awal tuh gak ada persetujuan, tiba-tiba di akhir ditambah. Gak apa-apa. Ya udah, berarti challenge kan, karena ini challenge ya. Berarti nanti next video bakal ada manusia ini lagi guys. Yay! Oke, untuk video hari ini thank you so much kalian semua udah menonton, apalagi kalau udah sampai beres gitu ya. Makasih juga semuanya yang udah mau nanya, dan yang belum kejawab pertanyaannya maaf banget. Semoga di lain waktu bisa terjawab. Dan apa ya, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan channelnya dia juga. Tapi ke aku aja karena channel dia udah banyak yang subscribe, jadi mending ke aku aja. Terus jangan lupa like video ini, terus komen dan turn on post notification, terus follow Instagram kita di sini. Di sini ya, nanti ada tulisannya ya. Di sini pokoknya. Terus jangan lupa follow TikTok kita juga. Yes. Oh ya, happy 1 juta followers juga.